Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Main Crypto. Apa kabarnya hari ini para sangkuters yang masih belum kejemput? Tapi tenang aja, untuk kalian pasti akan ada saatnya kalian bisa take profit ya. Jadi untuk video kali ini di kesempatan pada siang hari ini ya, gua mau ngelanjutin bahasan gua yang kemarin tentang analisa harga Bitcoin yang kemarin gua prediksi itu akan mulai longsor. Dan untuk video kali ini juga gua mau ngebahas tentang koin yang masih menjadi keluarga dari Bitcoin itu yaitu BCH atau Bitcoin Cash ya. Tapi itu untuk nanti di akhir ya. Dan sekarang kita akan lihat dulu. Kalau kemarin gue udah buat video tentang prediksi dan analisa harga Bitcoin. Ini dia ngebentuk pattern yang namanya rising wedge. Yang itu pola patternnya seperti ini, dia akan naik. Kemudian di prediksi gue ini dia kemungkinan akan turun. Tapi di sini gue gambarnya turunnya itu nanti ya. Tapi ternyata untuk harganya dia udah keburu turun duluan kemarin. Ya, ternyata bener kan prediksi gue, dia mau turun, tapi di sini gue gambarnya dia turunnya itu nanti, tapi ternyata dia udah mulai turun sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat ini pattern yang gue gambar kemarin, dia untuk harga dari Bitcoin ya, dia sudah menembus bagian support dari pola pattern rising wedge-nya di sini ya. Dia sudah menembus dari 880-an juta ini, 870 ya, 880 sampai 870. Dia sudah tembus ke bawah menjadi harganya itu sekarang 845. Dan kalau kemarin itu untuk titik terbawahnya dia berada di angka 829 juta ya. Nah, kemudian kita akan cari tahu nih, kira-kira ke depannya harga Bitcoin ini gimana sih? Karena memang harga dari Bitcoin ini pastinya akan memiliki pengaruh kepada semua koin-koin lainnya ya, yang ada di Indodax maupun market-market lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam ini dia masih menunjukkan pola untuk turun ya. Kemudian kita akan lihat lagi karena ini kita akan memprediksi untuk jangka yang enggak terlalu jauh. Jadi kita zoom in ke 4 jam dulu. Di sini ya masih belum terlalu kelihatan. Dan nah, di time frame 1 jam ini udah bisa kelihatan. Nah, tapi kita balik lagi ke time frame 1 day dulu, 1 hari. Untuk kita buat pola seperti kemarin, yaitu Fibonacci retracement seperti biasa. Kita tarik dari sini sampai dari sini mungkin ya. Kita lihat dulu kalau dari sini gimana. Enggak, dari sini aja kita tarik ya. Ya. Dan di sini dia udah menyentuh titik support nih ya di sininya. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci retracement dari time frame 1 hari, ini dia kemungkinan akan bisa naik lagi ke atas atau dia malah menyentuh area buy di dua ini ya. Di hijau ini atau di yang 0,5 ini. Di sini. Gue gambar triangle dulu. Sorry, kok triangle? Kita gambar rectangle dulu biar kelihatan nih. Atau mungkin dia bisa memasuki area buy nanti di sini. Nah, tapi karena kita mau analisa di time frame yang lebih sempit lagi yaitu 1 jam, jadi kita zoom in dulu di sini. Kita tarik biar lebih kelihatan jelas ya buat kalian yang nonton di rumah juga kelihatan. Nah, dan di sini Fibonacci-nya nggak kelihatan ya kalau di zoom in. Dan di sini kita udah mendapatkan time frame 1 jam dan kalau kita tarik di sini menggunakan Fibonacci lagi untuk jangka waktu 1 jamnya di sini ya sampai titik terendahnya. Ya, itu di sini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih sekarang dia udah berada di sangat bawah nih untuk di time frame 1 harinya. Di bawah 0,236 ini. Nah, jadi kalau kita tarik dulu nih di sini kelihatan ada sebuah garis resistance untuk harga Bitcoin itu di sekitar harga berapa ini? 900 juta. Nih, ya. Karena di sini dia sebelumnya dia udah turun
tapi nggak berhasil menembus support dan sekarang dia kemarin ini merupakan menjadi garis resistance-nya. Dan kalau kita tebelin lagi ya, kita ganti warnanya jadi hijau mungkin. Jangan warna yang tua. Nah, ini. Dan ini kalau ini bisa kita hapus dulu ya untuk pola rising wedge yang kemarin karena kita mau analisa lebih singkat time frame-nya. Nah, jadi di sini kalau gue lihat dari harga Bitcoin ini dia memiliki beberapa kemungkinan ya, karena untuk sekarang dia masih belum bisa diprediksi ke depannya. Tapi di sini dia memiliki kemungkinan akan membentuk yang namanya inverted head and shoulder ya, bukan head and shoulder merek sampo yang kemarin ada yang komen. Nah, jadi head and shoulder itu adalah dia akan membentuk dua bukit dan satu gunung ya. Jadi seperti ini kalau misalnya dia head and shoulder nih, begini. Nah, ini yang namanya head and shoulder ya. Tapi kalau untuk inverted head and shoulder itu adalah kebalikannya. Jadi akan ada dua lembah dan satu jurang ya. Dan kalau untuk head and shoulder ini dia harga selanjutnya akan menurun, tapi kalau untuk inverted head and shoulder itu kemungkinan dia akan naik. Dan di sini kita gambar dulu ya inverted head and shoulder-nya. Dia ini menurut prediksi dan analisa gua dia memiliki dua kemungkinan. Yang pertama itu dia akan membentuk seperti ini untuk inverted head and shoulder-nya. Ini ya kayak gini. Kemudian bisa kemungkinan akan lebih dalam lagi mungkin di sini. Ya. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Dan baru akan naik lagi nanti ke sini mungkin. Dia belum tentu terbang jauh ya, mungkin akan naik aja, belum nggak terbang ya. Nah, kemungkinan seperti ini untuk kemungkinan pertama. Dan kemudian untuk kemungkinan kedua, itu harga Bitcoin juga dia bisa membentuk head and shoulder yang kecil. Jadi kalau kita lihat di sini harganya itu mulai membentuk head and shoulder yang lebih kecil ya. Dan untuk ini kan tadi kita menggunakan garis resisten yang di sini ya. Tapi sekarang kita akan menggunakan garis resisten yang di sini nih. Yang ada di angka di Fibonacci 0,5. Yang kemungkinan dia akan membentuk head and shoulder di sini nih. Ini udah membentuk ya shouldernya. Di sini headnya nih. Tahu bisa sampai sini nih. Kemudian di sini. Nah, kemungkinan baru dia akan balik lagi ke recovery harga sebelumnya. Bisa itu di sini atau mungkin lebih tinggi di sini. Yang ini kemungkinan menjadi garis dari resistance-nya, yaitu di harga 900 juta ya. Jadi untuk Bitcoin ini apakah sudah aman? Menurut gua mungkin ya kalian kalau mau entry sudah bisa ya karena Bitcoin udah mulai recovery. Nah, tapi untuk Bitcoin ini dia juga banyak gua baca-baca tadi itu kemungkinan ini merupakan bearish trap, yang itu artinya dia membentuk pola yang bearish ini untuk di time frame 1 jam ya. Atau mungkin kita zoom out sedikit nih. Dia akan membentuk pola yang bearish nih, akan turun, tapi kemungkinan besar dia akan naik lagi. Jadi kalau kita cari di Google bearish trap ini kurang lebih seperti ini ya untuk polanya. Nah, ini seperti ini. Dia akan turun seakan-akan dia mau turun, tapi ternyata dia akan naik lagi nih seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini nih, dia turun kan, dia mau turun jauh banget, tapi ternyata dia mau naik ternyata. Nah, jadi untuk Bitcoin ini harganya ya seperti yang udah gue bilang tadi ya, dia memiliki dua kemungkinan untuk sekarang ini harganya. Akan membentuk pola head and shoulder seperti dia akan membentuk pola head and shoulder yang besar tadi atau mungkin yang kecil seperti ini. Untuk pergerakannya kemungkinan akan ya bisa kita lihat akan lambat kayak yang kecil ini atau mungkin head and shoulder yang lebih besar seperti tadi yang kemungkinan akan langsung balik lagi ke harga 920 jutaan ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya untuk harga Bitcoin ini apakah masih aman?
Ya menurut gue masih belum ya, karena di sini juga masih 50-50. Belum ada yang lebih positif. Maksudnya belum seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan gue prediksi di sini dia 60% akan turun dan 40% akan naik. Dan ya sesuai dengan prediksi gue dia cenderung turun dan beneran untuk hari ini dia turun. Tapi untuk prediksi hari ini harga dari Bitcoin ini dia belum tentu naik. Aduh kegeser. Belum tentu juga turun ya, masih 50-50. Karena dia masih polanya ini masih agak sedikit sulit diprediksi ya, dan untuk garis resistennya juga masih cukup jauh. Dan untuk garis resisten terdekatnya itu ada di sekitar 0,5 ini ya, di harga sekitar 870-an juta. Dan mungkin bisa juga dia akan membentuk, ini kita hapus semua dulu ya, nggak apa-apa. Ini ya. Kemungkinan juga dia akan membentuk pola namanya bearish rectangle, yang itu artinya harganya ini akan tetap stay aja di dalam kotak ini nih, di sekitar segini nih. Dia polanya kemungkinan ini kita bisa kurangi ya transparansinya biar lebih kelihatan. Dia kemungkinan ini untuk kemungkinan ketiga ya, untuk worst case skenario ya. Di sini mana sih brushnya? Mana brushnya? Oh ya, di sini. Kemungkinan dia untuk harganya akan tetap aja bergeraknya itu di sekitar segini-segini aja di dalam kotak ini, dan kemungkinan dia akan lanjut untuk turun. Tapi ini untuk worst case skenario ya. Nggak harus turun di sini juga, bisa turun di sini atau di yang lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat di USDT ini, untuk Bitcoin ini dia memiliki support yang kuat di angka 50 ribuan. Di 50 ribu sini ya. Di angka 50 ribu. Oh salah. Kalau ini dia menggunakan USD ya. Mana horizontal line nih di angka sekitar 50 ribu. Ini merupakan sebuah support yang sangat kuat nih di angka 50 ribu ini. Dan juga dia memiliki support di angka 55 ribu pas. Nah di sekitar segini. Nah jadi untuk harganya dia kemungkinan gak terlalu turun yang cukup ekstrem ya. Mungkin paling itu di sekitar 790 jutaan ya, paling jauhnya. Tapi kita lihat lagi ke depannya, karena untuk pola pattern dari harga Bitcoin ini masih sulit untuk diprediksi ya, karena kemarin dia udah turun yang sangat dalam nih sampai 820 juta ya, 829. Dan kita akan lihat dulu untuk kedepannya gimana untuk harga Bitcoin ini. Mungkin besok akan gue buatin lagi videonya ya, karena memang Bitcoin ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk semua harga koin-koin lainnya. Dan next sekalian gue mau bahas juga tentang koin yang namanya Bitcoin Cash. Nih ya, yang ini merupakan sebuah anak dari Bitcoin ya, karena Bitcoin Cash ini awalnya dibuat, kalau kita lihat di sini mana ya, dari historinya, kemunculan Bitcoin Cash ini dibuat karena untuk memenuhi tujuan awal dari Bitcoin, yang merupakan peer-to-peer electronic cash system ya. Untuk di 2008 ini tujuan utama dari Bitcoin, yang menggunakan biaya transaksi yang rendah, cepat dan reliable. Tapi untuk di 2016 dan 2017 ini, Bitcoin ini tiba-tiba menjadi cukup mahal, yang membuat tujuan utama dari Bitcoin untuk menjadi peer-to-peer electronic cash dengan biaya transaksi yang rendah, cepat dan reliable ini agak sedikit bergeser ya, karena dia udah memiliki biaya transaksi yang cukup mahal ya. Kalau gue lihat terakhir ini sekitar 400 ribu untuk biaya per transaksi dari Bitcoin ini ya. Kalau gue lihat kalau untuk Bitcoin. Nah jadi di sekitar tahun 2017 ini lahirlah koin yang namanya Bitcoin Cash. Yang ini dia lebih murah dibandingkan Bitcoin.
karena dia mau melanjutkan visi dari Bitcoin pada saat awal rilis, yaitu menjadi peer-to-peer electronic cash dengan biaya transaksi yang rendah, cepat, dan reliable. Dan kalau kita lihat untuk harga Bitcoin Cash sekarang ini dia ada di angka sekitar 14.500.000 ya, bisa dibilang nggak terlalu murah juga, tapi masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin Cash ini juga dia memiliki fundamental yang kurang lebih sama ya seperti Bitcoin, karena memang bisa dibilang juga ini anaknya. Dan jadi langsung aja kita analisa ya, karena untuk beberapa hari terakhir nih dari tanggal 13 sampai tanggal berapa ini? 17 ini kalau kita lihat untuk harga Bitcoin Cash ini dia price range ya, kita menggunakan price range dari sini. Ini memiliki kenaikan harga sekitar 70-80%. Yang itu cukup jauh juga. Dan kalau kita hitung nih, kita akan coba analisa dan prediksi harga Bitcoin Cash ini ke depannya gimana. Dan mungkin buat kalian yang mau mencoba trading atau invest di Bitcoin Cash, karena dia memang merupakan anak dari Bitcoin ya. Kalau Bitcoin naik dia naik, kalau turun ya turun ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk harga Bitcoin Cash ini kita akan cari dulu menggunakan Fibonacci ya, seperti biasa. Kita coba tarik dari mungkin dari sini. Bisa juga dari sini. Kayaknya lebih asik dari sini nih. Untuk long term ya. Kita sampai ketinggian nih. Nah, kalau dari sini untuk harga Bitcoin Cash ini dia akan dia sekarang mau menyentuh turun lagi ya, mau menyentuh supportnya atau harmonic support nih di sekitar sini. Kalau kita tarik pergerakannya ini kita geser dulu. Kalau kita tarik garis miring dari sini sampai sini. Kemudian ini karena kemarin itu terjadi kenaikan yang cukup nggak waras ya, 80% yang tadi kita udah ukur. Kalau kita tarik lagi garis ini koreksi yang sekarang, yang menurut gue ini agak cukup wajar. Yang sekarang dia merupakan terjadi koreksi yang cukup wajar ya, karena kemarin udah mengalami peningkatan yang cukup dalam ya, yang cukup tinggi, dan sekarang dia sudah berada di titik area buy-nya ya. Jadi kalau kalian mungkin untuk buy ini kalian bisa buy di area angka 14 juta ke bawah nih kalau mau buy. Dan kalau kita tarik ke depannya, kira-kira harga dari Bitcoin Cash ini dia akan membentuk pola seperti ini. Ini kita tarik lagi aja, kita copy. Nah, kemungkinan akan menuju seperti ini ya. Dan di sini adalah di sekitar harga, kalau misalnya kalian mau lihat ya, di sekitar 21 juta untuk Bitcoin Cash-nya. Nah, tapi untuk pola yang mungkin kita coba di candle 1 jam, ini dia udah mau membentuk head and shoulder juga, yang kemungkinan ini mau naik juga. Tapi dia juga masih bisa koreksi yang lebih dalam sekitar 14 juta dulu ya, karena kemarin dia udah naik sampai 18 juta nih di high-nya, kemarin ada di 18 juta pas ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya, ini harga Bitcoin Cash ini mengikuti harga Bitcoin nih polanya. Jadi dia di bulan Maret, April tuh harganya masih stabil ya, seperti Bitcoin juga, karena naiknya baru belakangan ini yang untuk naik signifikannya. Nah, jadi untuk harga Bitcoin Cash ini, dia kalau kalian mau entry sekarang itu bisa ya, udah bisa menurut gua, karena dia udah menunjukkan pola yang mau naik juga nih di sini. Dan kalau kita ukur untuk kenaikannya dari titik sini ya, dari titik harmonic support lah, dari area buy yang idealnya, yang ideal banget ini dia mengalami peningkatan sekitar 65%. Atau kita juga bisa tarik dari sini kalau kalian masih mau nunggu dari mana ini roller ya. Ini titik yang lebih idealnya dari sini, karena dia udah membangun support yang cukup kuat di harga 10 sampai dengan 12 juta nih ya di sini. Kalau kita tarik itu kalian bisa mendapatkan profit sekitar 82%, yang itu udah
cukup banyak ya menurut gua. Dan untuk BCH ini juga dia harganya cukup stabil yang mengikuti koin mamanya yaitu Bitcoin. Karena Bitcoin Cash ini dia juga sekarang udah mengalami peningkatan mengikuti induknya yaitu Bitcoin. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di harga di BCH ini, saran gue bisa sekarang atau mungkin tunggu di bawah 14 juta. Ini kemungkinan dia akan koreksi lagi karena kemarin terjadi peningkatan yang cukup kuat. Kemungkinan dia bisa menembus dari titik supportnya di sini sekitar 12.800.000. Dan kalau udah di bawah sini kalian langsung aja bisa buy untuk dapetin profit yang cukup lagi ya untuk ke depannya. Mungkin sekitar tanggal ya dari ini sekarang tanggal berapa? 21 ya. Ya, sekitar tanggal 21 sampai dengan 27 ini. Kemungkinan besar ya, tapi kita lihat dulu lagi apakah dia masih akan turun lagi atau langsung akan naik ke atas ya. Dan ini juga analisanya belum 100% akurat karena ya namanya juga analisa dan prediksi. Untuk Bitcoin juga memang kemarin cukup akurat ya untuk analisa Bitcoin yang kemarin karena gue prediksi akan turun dan sekarang dia sudah mulai recovery. Dan kalau kalian ini masuk di Bitcoin Cash, gue saranin untuk jangan lupa perhatiin harga dari Bitcoinnya karena ini merupakan anak dari Bitcoin ya. Dia akan mengikuti pola yang dilakukan oleh Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi untuk kali ini sekian aja untuk video di kesempatan kali ini. Buat kalian yang masih sangkut, semoga aja terjemput di beberapa hari ke depan ya. Mungkin buat kalian yang main di koin-koin yang sering sangkut seperti BTT, XRP, atau mungkin ada yang sangkut di Doge ya. Semoga kalian akan segera take profit ke depannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Dah bro.